Alhamdulillahilladzi bibarakatil habibil mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi zil jalali wa syairil harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiil mustafa bihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini malam sangat istimewa, malam kebahagiaan kita bersama. Dengan kebahagiaan kita telah memuji kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Tidak keluar dari tempat ini kecuali dapat ampunan dari Allah. Tidak keluar dari tempat ini kecuali sudah disucikan jasadnya oleh Allah. Dan insya Allah kita akan mimpi Nabi Muhammad insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat saya, guru kita bersama, Al-Ustadz Haji Kiai Abdul Hadi LCMA. Semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga beliau selalu disehatkan jasmaninya oleh Allah. Semoga beliau insya Allah bahagia dunia akhiratnya dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal. Yang saya muliakan Al-Habib Ustadz Al-Kab wal Habib Habib Alwi As-Sofi wal Habib Alwi Segaf wal Habib Alwi pula As-Segaf wal Habib yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ya khususnya juga kepada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hafshi dan juga anaknya Habib Alwi As-Segaf. Abu bin Alwi Abu Talib bin Alwi As-Segaf, juga Bapak Rahmat yang hadir sempat di tempat ini. Majelis Taklim Nurul Gulub sempat juga hadir di tempat ini, ketuanya Bapak Mas Fihun. Semoga juga semuanya dipanjangkan umur Allah, dikabulkan hajatnya oleh Allah, dan insya Allah pula bahagia dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal. Malam ini yang ceramah 2 orang. Sedangkan sekarang sudah jam 9 lewat 15 menit. Kita berikan kesempatan penceramah kita ada ilallah 15 menit. 15 menit Ustadz Kiai kita Haji Abdul Hadi, 15 menit Habib Alwi As-Segaf dari Jakarta. Tapi sekarang tinggal di Kapasa. Tinggal di Kapasa, kawin sama anaknya Habib Alwi As-Segaf. Yang selalu pernah datang di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau keduanya insya Allah bermanfaat kita bersama. Amin ya Rabbal. Yang duluan dulu, yang muda dulu, yang tua belakangan. Biasanya itu orang tua belakangan, jangan dulu kasih. Itu kurang harga, kurang akhlak namanya. Ya, oleh fadhal masykura Al Habib Alwi As-Segaf pada tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil sultanu al-wadi' al-burhan wa al-mabsudi fil wujudihi karamuhu wa ahsanuhu. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعدل صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita taufik, sehingga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah telah menjadikan kita untuk mampu menghadiri majelis-majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah wahai hadirin, orang-orang yang telah tertanam di dalam hatinya kerinduan kepada Rasulullah, orang-orang yang telah tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada Sayyidul Wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dirindukan terlebih dahulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kerinduan ini bisa terus kita jaga. Kerinduan ini bisa terus kita kembangkan. Semakin besar kerinduan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan menuju Allah kecuali jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kalian, apabila kalian ingin mendapat petunjuk dari Allah, apabila kalian ingin mendapat ridhonya Allah, maka ikuti kekasihku Muhammad Rasulullah. Maka cintai kekasihku Muhammad Rasulullah. Maka jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah di dalam aspek kehidupan. Maka kalian akan selamat di dunia wal akhirah. Dan selawat serta salam selalu tersanjungkan kepada Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah. Setiap nabi ini Pak, ini anak muda semua, subhanallah. Nanti di hari kiamat cuma ada pertolongannya Allah, nggak ada pertolongan siapa lagi. Dan salah satu yang mendapat pertolongan Allah adalah syabun nasya'a fi ibadihi rabbihi, kata Allah. Nanti mereka yang akan mendapat pertolonganku adalah pemuda, pemudi yang mereka gemar, yang mereka rajin beribadah kepada Allah dan rajin menghadiri majelis-majelisnya Allah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana kita nanti di hari kiamat, bainakum wa baina syamsun, antara kalian dengan matahari ini cuma sejengkal. Wa iyadu billah, itu luar biasa waktu panasnya. Tapi ketika anak-anak muda yang gemar mengaji, yang gemar menyebut nama Allah, yang selalu menyebut nama Rasulullah, ini akan mendapat pertolongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senang kagak? Enak kagak? Nikmat. Enggak ada yang paling nikmat selain ngaji. Ya, dari ngaji kita dapat mengenal Allah, dapat mengenal Sayyidul Wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya cintai, beliau ini termasuk guru saya, guru sanad. Bahwasanya guru saya Abu Ya Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, yang beliau mempunyai pondok di Tegal. Beliau ini berbarengan menuntut ilmu dengan Al-Habib Umar ibn Muhammad bin Salim ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga guru-guru kita, wabil khusus pembina Majelis Ta'lim Darul Mustafa Makassar Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habib, Allah panjangkan umurnya, amin. Allah jadikan anak-anaknya anak yang saleh wa salih, amin. Allah berkahi kehidupannya, amin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan selalu beliau untuk mendidik kita selalu kembali ke jalannya Allah wa Rasulullah. Dan yang paling penting, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbanyak rezekinya sehingga Allah jadikan beliau mampu untuk membeli tempat yang lebih besar. Insya Allah, amin ya rabbal. Jadi kalau kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan cuma sebatas cinta. Bahwasanya orang-orang yang cinta dengan Sayyidul Wujud Muhammad Rasulullah, mereka selalu menjadikan pikirannya untuk kesenangan Rasulullah.
Mereka menjadikan hartanya untuk kesenangan Rasulullah. Mereka menjadikan tenaga yang dia punya untuk kecintaan kekasihnya Allah, kekasihnya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berlomba mengambil hati Nabi Muhammad, memberikan semua yang dipunya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Abu Bakar, ma taraka li ahlak? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Adakah harta untuk keluargamu? Ya Rasulullah, fa inni taraka Allah wa rasulih. Ya Rasulullah, bahwasanya aku telah meninggalkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua yang beliau punya, para sahabatun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua untuk menjadikan dirinya dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, di majelis yang mulia ini, bahwasannya Darul Mustafa ini artinya rumahnya Al-Mustafa, rumahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala riwayah, idza jama'at arba'ina nafar fa ahadun min wali min awliya illa fi jama'atil khair. Apabila telah berkumpul di perkumpulan yang baik, ada 40 orang atau lebih, maka di dalam riwayat mengatakan salah satunya adalah wali min auliya'il min wali min auliya'illah. Jadi di dalam majelis taklim yang seperti ini, jangan pernah kita jadikan diri kita untuk berburuk sangka kepada siapapun. Kita jadikan hati kita selalu ta'alluq kepada Allah wa Rasulih, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala enggak memandang dari bentuk mukanya, enggak memandang dari apapun yang dia punya, dari hartanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dari hati kita. Maka di dalam majelis-majelis yang seperti ini, marilah kita sama-sama membersihkan hati kita dari sifat ujub, dari sifat riya, dari sifat dengki, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza nadhara ila wajhil alim nadratan fa fariha biha nadrah khalaqallahu malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita berkumpul di tempat yang baik, kita memandang wajah suci guru-guru mulia kita, kita memandang orang-orang soleh, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan di dalam hadisnya, barang siapa yang memandang orang-orang yang alim dengan pandangan-pandangan kasih sayang, dengan pandangan-pandangan penuh ta'zim, dengan pandangan-pandangan penuh dengan kecintaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan satu malaikat karena sebab pandangan tersebut. Dan malaikat tersebut selalu memintakan ampunan bagi orang yang duduk di dalam majelis taklim, yang memandang orang-orang yang saleh sampai hari kiamat. Jadi kita duduk di dalam majelis taklim bukan cuma sebatas kita ingin menuntut ilmu. Nah, kita menuntut ilmu, tapi jadikan ilmu yang kita dapat kita praktekkan, kita amalkan di dalam keseharian kita, sehingga ilmu tersebut kita mendapat ilmu-ilmu yang berkah. Fahimtum? Ya, jadi ingat bahwasanya kalau kita duduk di dalam majelis taklim nggak boleh suzan. Kita hadirkan di dalam hati kita rasa kecintaan kepada guru-guru mulia kita. Ya, dan semoga kecintaan dengan guru-guru kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala jaga terus. Dan jangan pernah memutus, jangan pernah kalian berjauhan dari para ulama. Demi Allah, orang yang tersesat adalah orang-orang yang jauh dengan orang-orang baik. Orang-orang yang tersesat adalah orang yang jauh dari para ulama. Orang-orang yang tersesat adalah orang yang tidak mempunyai guru dan tidak mempunyai teman-teman yang baik. Maka hadirnya kita di sini yang seperti yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya perkumpulan yang baik seperti ini, kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, itu dapat menyelamatkan kita nanti di hari kiamat.
Nanti orang-orang yang baik yang kita datangi, yang kita kunjungi, yang kita jaga silaturahminya, mereka akan mengadu di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak selamat nanti di akhirat. Nah, iya billahi min dzalik. Maka perbanyaklah hubungan-hubungan dengan aslafun salihun. Karena hubungan-hubungan dengan aslafun salihun menjadikan kita semakin dekat oleh Allah dan menjadikan kita semakin dicintai oleh Sayyidul Wujud Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini karena waktunya sebentar, udah 15 menit dulu. Oh belum, mau lanjut lagi ya. Bu, Ibu, kira-kira datang dari rumah niatnya apa nih Bu? Bu, kama qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Jadi jangan sampai kita datang dari rumah dengan niat yang kosong. Jangan sampai kita berjalan dari rumah dengan kosongnya niat. Dan wajib bagi talibul ilm untuk dawamul wudu fi majalisut ta'lim. Ini khusus nih buat orang-orang yang mengambil ilmunya Rasulullah. Untuk apa? Untuk selalu menjaga wudu. Paham? Jadi kalau seandainya dari rumah kita berjalan pengen ke majelis taklim, kita niatin dulu, ya Allah, saya niat pengen hadir ke majelis taklim. Ingin apa? Ingin mendapat ridhonya Allah, ingin mendapat ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita dahulukan dengan berwudu, kita sucikan zahir kita. Kita sucikan zahir kita. Kita perbanyak istighfar di jalan. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat serta ilmu yang berkah. Ini kalau banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak yang ngaji di sini, ini otomatis nih kampung, salah satu kampung-kampung orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang yang bersyukur selalu bilang apa berarti? Alhamdulillah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ketika kalian mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka apabila kalian diberikan kasih sayangnya Allah, maka sebut-sebutlah nikmat yang telah Allah berikan. Dan tanda-tanda dari orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, mereka enggak rakus, mereka enggak serakah, mereka berusaha bagaimana caranya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saya bisa berikan lagi kepada saudaranya, bisa diajarkan lagi kepada anak-anaknya. Maka ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, bisa duduk di dalam majelis taklim, maka jangan pernah lupakan saudara kita, jangan pernah kita lupakan anak-anak kita. Wahai istri, jangan kau lupakan suamimu untuk sama-sama berkumpul di dunia wal akhirah. Bagaimana caranya ketika seorang istri hadir di dalam majelis taklim, selalu mengajak suaminya untuk bareng-bareng kita selamat di dunia wal akhirah. Ketika seorang kakak mempunyai adik, seorang kakak ini diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan hidayah, diberikan petunjuk sehingga dia duduk di dalam majelis taklim. Jangan lupakan adik-adik kalian, maka ajak tuntun adik-adik kalian untuk mendapatkan kenikmatan yang telah Allah berikan pula. Karena banyak sekali di dalam riwayat Allah Subhanahu wa taala memberikan azab. Allah Subhanahu wa taala mengangkat keberkahan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala enggak menjadikan suaminya suami yang bertanggung jawab dan istrinya istri yang selalu menjaga kehormatan suaminya. Karena sebab apa? Karena sebab kita acuh sama saudara-saudara kita. Karena sebab kita acuh oleh suami kita. Karena suami acuh kepada istrinya. Karena orang tua acuh kepada anaknya. Maka di dalam riwayat ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala dan malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu fulan bin fulan yang tinggal di kampung fulan, yang tinggal di kampung Hada, di kampung ini, bahwasanya dia adalah hamba-Mu yang selalu beribadah kepadamu. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan sontak berkata, wahai malaikat, ketahuilah bahwasanya aku menurunkan bala bukan karena banyaknya maksiat dari orang-orang yang tinggal di kampung tersebut, bukan karena banyaknya orang yang lalai kepada aku, kata Allah, karena sebab hada,
Karena sebab orang yang ahli ibadah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan obat. Karena sebab apa? Seseorang yang ahli ibadah tersebut, seseorang yang belajar, seseorang yang mempunyai ilmu, tidak berpikir bagaimana caranya ilmunya bisa disalurkan kepada orang lain. Dia beribadah asik sendirian, tidak berpikir untuk keselamatan istrinya. Dia beribadah asik sendirian, tapi tidak memikirkan anaknya untuk selamat di akhirat nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab tersebut. Nah, iya itu billah. Maka di dalam majelis yang seperti ini, mari kita besarkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita kuatkan lagi bagaimana caranya orang-orang yang kita cintai bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi dhurriyyatihim wa mu'afati min al-fitan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.